Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji serta syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua, hingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama bisa hadir di pagi hari ini untuk melanjutkan kajian kita yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua, membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk dapat memahami apa yang akan kita kaji, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratul mu'minin wal mu'minat, sabakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari kita bersama-sama membaca terlebih dahulu surah Al-Mulk dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Yang punya Al-Quran silakan dibuka untuk kita sama-sama membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا
وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا
sifatnya istifham inkari, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menggugah setiap hati manusia agar manusia itu menyadari betapa lemahnya dirinya, betapa dhaifnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu apapun yang ada dalam dirinya, semua itu tidak terlepas dari kehendak, iradah, keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyadarkan kita dengan pertanyaan bahwa siapakah yang telah memberikan rizki kepada yang jika Allah menahannya, maka tidak ada yang mampu untuk merealisasikannya. Tidak ada yang mampu untuk memberikannya. Begitupun sebaliknya, ketika Allah sudah menetapkan untuk memberikan seseorang sesuatu, maka tidak ada siapapun yang mampu menahannya. Oleh sebab itu, ayat yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-21 ini pastinya memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa rezeki itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berhak menjadikan manusia itu kaya atau menjadikan seseorang itu menjadi miskin. Yang pasti ketetapan itu adalah keadilan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan buat manusia. Allah memiliki berbagai hikmah dalam pemberian rezeki. Ada yang Allah jadikan kaya dengan banyaknya rezeki dan harta. Ada pula yang Allah jadikan miskin. Ada hikmah-hikmah berharga di balik itu semua. Maka kembali kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman untuk melengkapi keterangan kita pada pekan yang lalu sebelum kita memasuki ayat yang baru. Allah berfirman, wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fil rizq. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Sejalan dengan ayat yang lain dalam surah Al-Isra ayat yang ke-30. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa yaqdir, dan menyempitkannya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Dia Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Dalam ayat kedua yang sudah dibacakan tadi, di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Allah ini Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Oleh sebab itu Ibnu Katsir menafsirkan, menjelaskan maksud penggalan ayat di dalam ayat surah Isra ayat 30 di atas itu, sesungguhnya Allah mengetahui dan Maha melihat manakah di antara hamba-hambanya yang pantas untuk Allah berikan rezeki dan yang Allah pantas jadikan dia orang-orang yang miskin. Sebelumnya Ibnu Katsir pernah menyatakan Allah menjadikan kaya dan miskin bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Di balik itu semua ada hikmah yang kata beliau sampaikan. Nah, ini keterangan-keterangan yang disampaikan, dijelaskan oleh beliau.
Seandainya Allah memberi hamba tersebut rezeki lebih dari yang mereka butuh, tentu mereka akan melampaui batas, berlaku kurang ajar satu dan yang lainnya, serta akan bertingkah sombong dan angkuh. Ini kelanjutan keterangan beliau. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki sesuai dengan pilihan Allah, dan Allah selalu melihat manakah yang maslahah untuk setiap manusia. Hanya saja kadang manusia yang belum bisa menerima, karena yang ada dalam mindset pandangannya adalah aku ingin mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginanku. Padahal belum tentu semua keinginan yang ingin kita raih itu maslahah bagi kita semuanya. Oleh sebab itu Allah ingin membatasi bahwa urusan yang seperti itu hak prerogatifnya Allah yang bisa mengatur. Ya. Nah, kan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ya, meskipun dikatakan oleh para ulama hadis ini lemah, namun maknanya adalah sahih. Ya. Karena dia memiliki korelasi dengan surah Al-Quran yang menjadi dasar surah Syu'ara, yang surah Syura ayat yang ke-27. Apa dalam hadis ini disebutkan? Inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina walau afqaratuhu lakafara wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa al faqr walau aghnituhu lakafara. Sesungguhnya di antara hambaku keimanan barulah menjadi baik jika Allah memberikan kekayaan, kemampuan rezeki kepadanya. Seandainya Allah membuat ia miskin, tentu ia akan kufur. Dan di antara hamba-Ku, keimanan barulah baik jika Allah memberikan kemiskinan padanya. Seandainya Allah membuat ia kaya, tentu ia akan kufur. Sekali lagi hadis ini dinilai dhaif, tapi kemudian sahih secara makna karena tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, yaitu surah Asy-Syura ayat yang ke-27. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita memandang rezeki? Di antara statement yang disampaikan, kaya bukan tanda mulia dan miskin itu bukan tanda hina. Jadi mesti kita luruskan ini. Ternyata ada orang yang memandang bahwa orang mulia itu dilihat dari sisi kekayaannya, kemampuan secara finansial. Sebaliknya ada orang memandang bahwa orang miskin itu ya orang yang hina. Oleh sebab itu nanti di dalam banyak ayat Al-Quran, karena di dalam hadis Nabi SAW ingin menghapus sudut pandang semacam ini, ingin meluruskan sudut pandang semacam ini. Maka ketahuilah bahwa kaya dan miskin bukan tanda orang itu mulia atau hina. Karena orang kafir saja Allah beri rezeki. Begitu pula dengan orang-orang yang bermaksiat pun Allah beri rezeki. Bahkan bisa jadi banyak orang lebih kaya dibandingkan orang yang taat, beribadah, rajin ngaji, macam-macam. Jadi rezeki tidak dibatasi pada orang beriman saja. Dan itu bagian dari rahmat Allah di dunia. Jadi Allah akan memberikan hak siapapun yang mau berusaha, yang mau berjuang, yang mau mencari tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih-pilih. Jadi siapa yang berusaha Allah kasih. Yuwafi ujurahu. Allah akan berikan ganjarannya di dunia ini sesuai dengan usaha masing-masing. Dan ini bagian dari latifnya Allah, bagian dari maha kelembutan Allah, bagian dari kasih sayangnya Allah kepada makhluk. Oleh sebab itu dalam surah Syura ayat 19 Allah katakan, Allahu latifun bi'ibadi. Allah itu maha lembut kepada hamba-Nya. Kelanjutannya apa? Yarzuqu man yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapa pun yang Allah kehendaki. Itu hak prerogatif
wa huwal qawiyyul aziz. Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Maka sifat orang-orang kafir itu yang Allah kemukakan, orang-orang yang tidak beriman, adalah menjadikan tolak ukur kekayaan dan kemiskinan sebagai ukuran mulia. Jadi kalau ada orang yang memandang seperti itu, maka sesungguhnya itu adalah sudut pandang atau tolak ukur orang-orang yang tidak beriman. Bagaimana gambarannya? Mari kita lihat surah Sabah ayat 35 sampai 37. Paling tidak ini menjadi dasar. Apa yang mereka katakan? Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzibin. Mereka mengatakan kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Qul, katakan, jawabkan kepada mereka wahai Muhammad, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ketahuilah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapapun yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapapun yang dikehendakinya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi manusia banyak tidak mengetahui itu. Jadi seakan-akan berbalik. Tidak ada keterlibatan Allah di dalam hal tersebut. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa. Allah tegaskan kembali, akan tetapi kebanyakan manusia dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi apa? Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka akan merasakan aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Para orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu berpikiran bahwa banyaknya harta dan anak adalah tanda cinta Allah kepada mereka. Maka perlu diketahui, jika mereka itu orang-orang yang tidak beriman itu diberi rizki di dunia, di akhirat mereka akan sengsara dan tidak mendapatkan apa-apa. Maka yang menjadi kekayaan sesungguhnya itu adalah iman dan amal saleh. Harta itu akan bermanfaat bagi kita kalau harta itu kita manfaatkan di jalan Allah. Harta itu tidak akan berguna bagi kita apapun kelak di akhirat. Bahkan ketika kita membawa emas sebesar gunung pun untuk menebus kesalahan yang kita lakukan di dunia, maka Allah tidak butuhkan itu. Karena Allah ingin menyatakan bahwa harta itu tidak ada gunanya di hadapanku kecuali harta yang didedikasikan untuk kebaikan. Ya. Karena ada orang-orang yang kemudian menyebutkan ya sebuah nama lahu akhlada. Mereka menghitung-hitung harta mereka, lalu mereka menganggap dengan harta itu mereka kekal abadi. Ya. Dan ini Allah sindir di dalam surah Al-Humazah. Wa yudul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malahu wa addada. Dia kerjaan setiap hari cuma ngumpulin harta, ngitung, dan mereka menganggap bahwa harta yang mereka hitung, yang mereka kumpulkan itu akan mampu menjadikan mereka abadi, kekal. Tidak, sama sekali tidak ada gunanya, tidak ada yang mencegah jika Allah sudah menginginkan sesuatu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin athabakumullah, muslimin yang berbahagia. Ada sindiran Allah juga di dalam Al-Quran yang kemudian Allah jawab sendiri. Ketika Allah menyatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya, lalu diberikannya kesenangan dan kebahagiaan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Tapi sebaliknya, adapun bila Tuhannya mengujinya, amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa,
lalu Allah membatasi rizki baginya, maka apa yang mereka katakan? Tuhanku menghinakanku. Berarti standarnya kemuliaan itu menurut mereka apa? Harta. Jadi kalau banyak harta berarti itu tanda Allah muliakan. Kalau disempitkan berarti itu tanda Allah menghinakan. Apa iya? Mungkin bagi pola pikir manusia, ya mungkin iya. Karena memang selama ini kan standarisasi itu ya hanya pada materi. Tapi Allah ingin tegaskan kembali. Maka Allah katakan kalla, sekali-kali tidak. Kan di dalam ayat itu lanjutannya ada kata-kata kalla balla tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Bukan itu. Tapi ada amal yang mesti harus dilakukan. Itu yang akan menjadi standar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin atharakumullah. Maka oleh sebab itu Bapak sekalian, ya, agar apa yang kita miliki bukan dilihat dari banyak atau sedikitnya, tapi kita berharap bahwa apa yang kita miliki dalam hidup ini ada keberkahannya. Nah, pastinya tidak ada kunci keberkahan bagi setiap rezeki yang kita miliki, kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak, kecuali apa? Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan membuat rezeki itu semakin barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ada nilai intrinsik dalam harta tadi. Ada harta sedikit tapi membuat nyaman, bahagia, nikmat hidupnya, ketenangan batin, tidak menghalangi untuk ibadah. Itu kekayaan yang luar biasa bagi kita semua. Tapi ketika harta yang banyak lalu kemudian kita sibuk dengan harta tersebut, sehingga kesibukan kita terhadap harta jauh lebih repot dibandingkan kesibukan kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, maka ini paling tidak bisa diartikan bahwa Allah telah mencabut keberkahan dari rezeki itu. Meskipun tidak sedikit juga orang yang memiliki kekayaan, tapi kekayaan itu tidak menghalanginya untuk bertakarrub kepada Allah. Tapi biasanya orang itu akan lulus ujian, lebih banyak ujiannya itu lulus kalau diuji dengan kekayaan atau kemiskinan. Orang itu banyak lulus kalau diuji kaya atau miskin. Ya, kalau diuji miskin biasanya lebih gampang lulusnya dibandingkan diuji dengan kekayaan. Kalau lagi miskin orang kan dekatnya sama Allah minta ampun. Nah, doa, sholat malam, yang ngaji. Kadang kalau doa juga nggak sedikit air matanya yang bercucuran. Tapi kalau sudah dikasih rezeki biasanya mampet tuh air matanya. Lupa ya, karena belum yad'una, dulu mereka belum pernah minta sama aku. Kapan akan keluar lagi nanti kalau diuji lagi yang kedua kali? Dan itu berulang-ulang manusia itu dalam hidup. Ya. Jadi bagaimana cara kita agar bisa tetap dalam keamanan, dalam keimanan, dalam ketakwaan, itulah yang akan membuat rezeki itu menjadi berkah. Ya. Allah punya cara untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia, walaupun sesungguhnya secara materi itu mungkin terlihat tidak berkecukupan. Dulu pernah kami di kampus dulu, ya mungkin kalau melihat rumah, melihat pekerjaan, hasil bapaknya mungkin nggak layak, nggak cocok untuk bisa menyekolahkan beberapa anaknya sampai pada tingkatan doktoral, sampai S3. Kenapa saya katakan ya? Karena setiap hari ayahnya itu ya tukang panggul roti, keliling tiap hari. Bahkan anaknya habis sekolah pasca pulang, jualan juga sama ayahnya. Ya kan, kalau bahasanya kalau orang pasca itu kan kalau di luar beasiswa kan lumayan Pak, gitu kan. Ya, per semester harus berapa, belum penelitian macam-macam. Tapi ternyata dia mampu. Ternyata Allah
terlihat tidak memberikan materi, tapi ternyata Allah titipkan kemampuan kepada anak-anaknya sehingga semua anak-anaknya yang kuliah itu mendapatkan beasiswa. Dan berkah. Berkah. Di sisi lain banyak orang yang memiliki kekayaan. Oh, kalau hitung kekayaan jangan tanya, kalau mau sekolah ke luar negeri juga sanggup. Tapi ternyata anaknya boro-boro mau kuliah, lepas SMA-nya nggak selesai. Nah ini mungkin di antara satu contoh yang bisa kita berikan. Maka walau annahum aqamu Taurat kata Allah wal Injil wa ma anzala ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatan muqtasidatan wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Jadi ahli kitab itu dikatakan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, menjalankan hukum Injil, dan menjalankan hukum Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Ayat ini menegaskan kepada kita, siapa yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, janjikan baginya Allah tidak mungkin membiarkan seorang hamba yang dalam ketakwaannya itu kecuali Allah akan bukakan baginya rezeki. Ini sudah janji, dan Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak mungkin mengingkari janjinya. Bahkan di dalam satu ayat Allah bersumpah, disumpah bahwa Bapak kalau Allah nggak bersumpah percaya nggak? Kalau Allah nggak bersumpah, Bapak percaya nggak? Contoh dalam Al-Quran Allah sampaikan bla bla bla, tapi nggak pakai sumpah, percaya nggak? Lalu bagaimana kalau Allah bersumpah? Kalau orang nggak bersumpahnya kita percaya, apalagi Allah. Nah kalau kita kan bersumpah, bisa jadi nggak dipercaya, apalagi nggak, kan sebaliknya begitu. Kalau kita demi Allah belum tentu benar juga nih manusia, apalagi nggak pakai sumpah. Lah kalau Allah sebaliknya, kita udah yakin sama Allah walaupun Allah nggak pakai sumpah, apalagi ketika Allah menggunakan statement kalimat yang kalimat itu ada sumpahnya. Lihat kalimat Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, apa Allah katakan? La fatahna, lamnya lamul qasam, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan berkah dari bumi. Sumpah. Masih juga kita gak percaya, kebangetan. Oh tapi kan saya udah takwa, saya udah beriman, tapi kok rezeki belum datang? Jangan salahkan janji Allah. Berarti yang salah apa? Bisa jadi ada sesuatu yang harus kita koreksi di dalam nilai keimanan dan ketakwaan kita. Mungkin tawakalnya yang belum sempurna, mungkin ikhtiarnya yang belum maksimal, mungkin belum sabar menunggu saatnya. Ibadah 40 hari sholat malamnya berhenti gara-gara belum alokasi, padahal bisa jadi Allah siapkan pada malam ke-41. Nah, kan bisa jadi Pak, sholat 40 hari 40 malam akhirnya putus. Udah 40 hari 40 malam gak putus-putus, belum ada juga. Pada Allah siapkan malam semalam aja lagi nih, aku siapkan ini rezekinya udah malam 41 nih. Ini gambarannya Pak. Maka keistiqomahan itu nggak boleh berhenti. Kasusnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang puluhan tahun tidak pernah berhenti berdoa ibadah kepada Allah, meskipun di dalam dirinya ada harapan dia memiliki anak. Kan cukup lama tuh Pak. Tapi dia tidak berhenti karena di dalam pribadi beliau itu bukan tujuannya yang menjadi hakikatnya, tapi doa itu juga sudah menjadi sebuah ibadah. Jadi apa salahnya kalau kemudian terus berdoa, terus berharap? Gak ada masalah, karena doa itu adalah ibadah. Urusan diterima atau tidak diterima gak mungkin bagi orang yang beriman itu akan sia-sia doanya.
Tidak ada usaha yang sia-sia di hadapan Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Urusan pengkabulannya itu nomor 2. Tapi urusan ketaatan, kedekatan seorang hamba kepada Allah itu yang paling utama dari hidup. Urusan rezeki nanti Allah yang kasih, Allah yang ngatur. Bahkan Nabi mengatakan ketika orang meminta kepada Allah itu ada 3 kemungkinan rezekinya. Bisa jadi satu, Allah akan spontanitas menjawab setiap dari permohonannya. Tapi ada kalanya kemudian Allah undur, Allah alihkan kepada sesuatu yang lebih penting baginya. Kadang kita minta rezeki Pak, harta sifatnya. Tapi Allah nggak kasih rezeki karena Allah ini nggak penting bagi. Karena jika Allah kasih rezeki ini bermasalah bagi keimanan, maka apa yang Allah kasih? Allah kasih ketaatan, ibadah, ketenangan dalam ibadah. Bukannya itu juga rezeki? Allah kasih anak-anak yang soleh, yang berbakti sama orang tuanya, bukankah itu juga rezeki? Allah kasih istri-istri yang kemudian taat kepada suaminya, yang menyayanginya, bukankah itu juga bagian dari rezeki? Dan banyak lagi untuk rezeki-rezeki yang lain, yang tentunya hikmahnya bisa jadi Allah menganggap, bukan hanya bisa jadi, tapi pasti di balik apa yang Allah tetapkan itu adalah kebaikan. Ya syukur-syukur semuanya itu lengkap. Duitnya, hartanya banyak, istrinya soleha, anak-anaknya taat dan soleh, gak pernah merasa sedih, gak pernah khawatir hidupnya. Itu mah surga Pak. Itu mah surga, gak pernah sedih, gak pernah kecewa. Itu mah surga. Kalau ditanya suami, bapak-bapak sayang gak sama istri? Sayang. Oh, pernah kecewa atau tidak? Yoyo-yoyonya istri juga sayang nggak? Sayang. Pernah kecewa? Pernah. Ya kalau kita nggak kecewa surga namanya. Nah ini perjalanan hidup. Maka Allah katakan apa? Di dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Allah yang memberikan jalan keluar. Gak ada jalan yang tidak ada jalan keluarnya. Mau masalah apa saja, orang Allah yang kasih masalah. Kalau Allah kasih masalah, Allah juga yang sudah siapkan jalan keluarnya. Likulli da'in dawa, setiap ada penyakit mesti ada obatnya. Itu hak prerogatifnya Allah. Jangan mengatakan nggak ada jalan keluarnya. Ada, cuman kadang kita salah cara. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, bisa jadi Pak, kita berharap manusia yang bisa memberikan jalan. Kita lupa bahwa yang memberikan jalan keluar itu adalah Allah. Masih ingat nggak logikanya kemarin? Kadang kita salah mencari solusi. Ketika hujan turun, lalu kemudian rumah bocor, jatuh air, sehingga air itu memenuhi ruangan kita. Maka caranya agar kita selesai masalahnya bukan mengepel. Setiap kali hujan dipel lagi, setiap kali hujan pel lagi, gempor gitu Pak. Dan itu setiap hari, kalau hujan, kalau musim hujan, setiap hari kita akan lakukan hal yang serupa. Berarti di mana letak kuncinya? Ya selesaikan bocornya. Naik ke atas, ditampel, ganti gentengnya. Saya yakin bocornya akan selesai. Nah ini problem hidup itu kadang-kadang begitu. Kita punya banyak masalah, tapi ternyata kita tidak mencari jalan keluarnya kepada Sang Maha memberi masalah. Tuhan kita tinggalin. Lah dia yang ngasih masalah kita tinggalin. Nyari rezeki, pengen banyak rezekinya, pengen berkah rezekinya. Lah kita hanya percaya pada kemampuan kita saja. Keluarnya 3 malam buka lapak, Allah panggil, nggak datang-datang, karena dia yakin bahwa dengan berusaha seperti itu maka dia akan mendapatkan banyak rezeki. Ya Allah yang kasih rezeki saya. Kenapa fokus pada itu tapi tidak fokus pada yang
sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Sampai wa anna wastaqamu 'an tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa, dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, dalam makna rezeki yang banyak. Lihat surah Al-Jin ayat 16. Ya, dan banyak lagi. Nah, perhatikan Bapak sekalian, selain kemudian bagaimana kita mencari rezeki yang berkah, maka Allah ingin menyebutkan sebab berkurangnya dan hilangnya keberkahan pada rezeki itu. Yang pasti adalah sebaliknya, di luar ketakwaan. Ya. Maka idza kuntum fi rizqin far'aha fa innal ma'asi tuzilun, ya. Jauhkan diri kita dari maksiat, memperbanyak istighfar, karena sesungguhnya rezeki itu akan hilang disebabkan karena kemaksiatan itu. Hilang keberkahannya, ya, karena kita tidak memperhatikan hal tersebut. Yang penting Bapak sekalian, dalam hal surah yang 21 ini penting berusaha dan tawakal. Ini kunci segala sesuatu. Maka rezeki yang paling mulia hakikatnya adalah bukan berputar pada harta dan makanan. Setiap meminta dalam doa mungkin saja kita terpikirkan seperti itu. Namun perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya rezeki yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah hidayah, surganya kelak di akhirat nanti. Ini kekayaan yang besar yang kita miliki. Oleh sebab itu Bapak sekalian, pada ayat berikutnya ini Allah ingin menenangkan kepada kita semua kelanjutannya. Apa yang Allah sampaikan? Sehingga nanti yang kita butuhkan itu bukan itu, tapi ini loh. Apa yang disampaikan Allah pada ayat yang ke-22? Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Afaman yamshi mukibban ala wajhihi, ini menjadi sebuah pertanyaan, statement dari Allah. Orang yang kafir yang tenggelam dalam kemaksiatan di dunia yang akan dibangkitkan Allah di hari kiamat dengan terkelungkup di atas mukanya. Adapun orang yang berjalan tegak memandang ke depan di atas jalan yang tidak berkelok, yaitu orang-orang mukmin yang berjalan di atas jalan Allah di dunia dalam hidayah dan petunjuknya, ya. Sehingga akan dibangkitkan di akhirat dengan berada di jalan yang lurus menuju surga. Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di memberikan tafsiran kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, kata beliau, manakah di antara dua orang itu yang lebih mendapatkan hidayah? Orang yang bimbang di dalam kesesatan dan tenggelam dalam kekufuran, hatinya terbalik hingga yang benar menjadi batil dan yang batil menjadi benar, ataukah orang yang mengetahui, terpengaruh dan mengamalkan kebenaran serta berjalan di atas jalan yang lurus dalam perkataan, perbuatan dan seluruh hal ikhwal dalam kehidupannya. Hanya dengan memperhatikan kondisi kedua ini, kata beliau, ya, dapat diketahui perbedaannya. Mana yang tersesat, mana yang mendapat petunjuk. Ini disebut dengan ahda. Ahda itu berarti hidayah. Hidayah ini yang akan menentukan setiap orang itu berada dalam koridor kebaikan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Ibnu Katsir mengungkapkan hal yang serupa di dalam tafsirnya. Ini perumpamaan menggambarkan tentang keadaan orang-orang mukmin dan orang kafir kelak di hari kiamat nanti. Ya, ada yang terjungkir ke bawah dalam keadaan tubuh berbalik, tapi di sisi lain ada orang yang maju tanpa kebingungan apapun, ia bergerak menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah perumpamaan yang Allah sampaikan. Kelak di hari kiamat nanti, orang-orang yang tadi ini ada hubungannya
Ini erat hubungannya dengan siapa? Erat hubungannya dengan mindset pola pikir ketika di dunia. Ya. Jadi ada orang-orang yang mungkin berpikir sesaat bahwa kebahagiaan itu hanya dibatasi oleh materi saja. Tidak kemudian tidak melihat kepada mana yang lebih utama, lebih penting di dalam kehidupan kita. Allah memberikan banyak hal di dalam kehidupan kita yang lebih layak untuk kita syukuri dibandingkan hanya terbatas pada materi. Karena pola hidup kita kan materialis. Kita dibangun untuk mencintai, menyukai sesuatu yang terlihat, yang bisa diraba, bisa diindra, bisa dilihat, bisa dirasakan. Ya. Padahal banyak sisi-sisi lain yang Allah itu rezekikan kepada kita, dan itu jauh lebih penting bagi kita di dalam hidup. Tanpa hidayah, maka kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan bisa berjalan di atas muka bumi ini dengan jalan yang baik, dengan jalan yang benar. Nah, oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada yang mengatakan bahwa ayat yang kita baca ini, yang sudah kita baca ini semua menjadi peringatan bagi kita semuanya yang ada di atas muka bumi ini. Apa sih yang akan kita kejar sesungguhnya, yang kita butuhkan di alam semesta ini? Apakah yang kita kejar itu adalah harta, kekayaan, atau yang kita kejar ada hal lain yang jauh lebih penting di dalam hidup ini kecuali yang kita sebutkan tadi? Maka di dalam hal ini para ulama akan menyebutkan tentang apa yang menjadi hal penting bagi kehidupan kita. Sedikit saja yang kita sampaikan itu terkait dengan hidayahnya Allah. Ya, hidayahnya Allah. Maka ternyata hidayah itu adalah perkara yang paling penting dan menjadi kebutuhan yang paling urgen bagi kehidupan manusia. Betapa tidak? Karena ternyata hidayah Allah adalah sebab utama keselamatan dan kebaikan hidup manusia di dunia, dan juga keselamatan hidup manusia di akhir. Hidayah ini tidak bisa dinikmati dalam makna diindrawi. Sehingga barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk meraihnya, maka sungguh dia telah meraih keberuntungan yang besar. Dan tidak akan pernah ada seorang pun yang mampu mencelakakannya. Nah, di antara dalil satu, insya Allah kita akan sambung pada ke depan, man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil faulaika humul khasirun. Siapa sih orang-orang yang merugi? Orang yang merugi bukan orang yang kaya hartanya, bukan. Tapi orang yang merugi itu adalah orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak sekalian, ayat Al-Quran yang tadi ayat 21 dan baru kita sambung ayat yang ke-22 ini yang belum kita tuntaskan pada pertemuan yang akan datang, ingin memberikan satu titik gambaran buat kita semuanya bahwa luruskan orientasi hidup kita agar kita tidak salah mengejar sesuatu. Dunia itu kita butuhkan, tapi dunia itu akan menjadi penopang, menjadi penyempurna untuk bisa lebih memaksimalkan ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah, bukan menjadi tujuan utama. Oleh sebab itu, apa yang mesti kita harus banyak minta kepada Allah, yang harus kita banyak minta kepada Allah adalah hidayah. Dengan hidayah itulah yang akan menjadi pemandu bagi kehidupan kita untuk bisa memanfaatkan apa yang Allah beri di dunia, dan juga untuk menunjukkan jalan apa yang harus kita pilih dalam kehidupan ini agar kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat dapat kita raih. Lebih lengkapnya tentang hidayah, bagaimana cara mengejar hidayah, proses apa yang harus kita lakukan, insya Allah kita akan sambung pada waktu-waktu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersamai kita di dalam ketaatan dan ketakwaan. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewarnai kehidupan kita, sehingga mudah-mudahan jalan kita lurus, bahagia dunia, bahagia
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.